Jika kamu penakut, lebih baik jangan lanjutkan video ini, karena malam ini aku akan membawamu ke sebuah kisah yang tak akan mudah kamu lupakan. Walau tidak semua sejarawan menyebut nama itu secara resmi dalam catatan sejarah Majapahit, tapi bagi warga sekitar, kisah tentang Ratu Kencono Wungu sudah jadi bagian dari budaya turun-temurun yang tidak bisa dilepaskan dari kolam itu. Warga percaya bahwa setelah kerajaan Majapahit runtuh dan semua bangsawan pergi meninggalkan istana, arwah Ratu Kencono Wungu tetap tinggal di tempat yang pernah ia cintai. Ia tidak pergi dan tidak berpindah karena katanya dia masih punya tugas untuk menjaga warisan Majapahit. Kolam itu dianggap suci dan dijaga oleh sosok arwah yang tidak pernah menampakkan diri secara utuh kecuali di malam tertentu. Dan malam itu bukan malam sembarangan. Warga bilang penampakan Ratu Kencono Wungu paling sering terjadi saat malam Selasa Kliwon. Malam itu dipercaya sebagai malam sakral dan penuh energi spiritual. Banyak warga yang sengaja tidak keluar rumah setelah maghrib kalau hari itu jatuh di Selasa Kliwon. Mereka bilang suasana sekitar kolam jadi sangat sepi dan angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa warga yang tinggal dekat lokasi kolam pernah cerita tentang pengalaman mereka. Ada yang bilang melihat bayangan perempuan berdiri di pinggir kolam. Tubuhnya tidak bergerak, rambutnya menjuntai hingga ke air, dan pakaiannya seperti kain panjang yang berkilau terkena cahaya bulan. Tapi tidak ada yang berani mendekat, karena mereka tahu kalau yang mereka lihat bukan manusia biasa. Sosok itu kadang hanya diam menatap air, atau menghilang pelan-pelan, seperti embun yang menguap. Beberapa orang bilang mereka mendengar suara lembut, perempuan menyanyi, atau suara air beriak padahal tidak ada angin dan tidak ada yang mandi. Anak-anak kecil sering dilarang bermain terlalu dekat ke sana. Apalagi saat sore menjelang malam, orang tua mereka bilang kolam itu bukan tempat main dan harus dihormati. Suatu ketika, ada seorang penjual keliling yang tidak tahu apa-apa tentang cerita itu. Dia baru pindah ke desa sekitar dan sering lewat jalur sempit dekat kolam itu untuk mempercepat waktu pulang ke rumahnya. Di suatu malam Selasa Kliwon, dia pulang agak larut karena dagangannya baru habis menjelang maghrib. Dia lewat jalur itu seperti biasa, tapi saat melintasi dekat kolam, dia merasa bulu kuduknya berdiri. Langit malam waktu itu terang bulan, tidak ada angin. Tapi ia mendengar suara perempuan bersenandung pelan. Dia pikir mungkin ada warga yang sedang mencuci atau membuang air. Tapi saat ia menoleh, ia melihat seorang perempuan berdiri di pinggir kolam. Dia membawa lampu kecil yang bersinar kuning. Saat perempuan itu menoleh perlahan, wajahnya terlihat pucat dan matanya tidak ada, hanya hitam kosong seperti lubang. Penjual itu tidak bisa bergerak, kakinya lemas. Tapi dalam hitungan detik, sosok perempuan itu menghilang dan lampunya padam. Besoknya penjual itu jatuh sakit. Tidak parah, hanya demam dan meriang. Tapi selama 3 hari dia tidak bisa tidur. Setiap memejamkan mata, dia merasa melihat kolam itu lagi. Sosok perempuan itu kembali datang dalam mimpi dan berdiri diam di tepi air. Setelah dia menceritakan semua kepada warga sekitar, barulah dia tahu tentang cerita Ratu Kencono Wungu. Sejak itu dia tidak pernah lewat jalan itu lagi saat malam. Dia selalu berkeliling lebih jauh, walau lebih lama. Bagi dia, lebih baik rugi waktu daripada melihat sosok itu lagi. Cerita lain datang dari sepasang muda-mudi yang pernah nekat pacaran di dekat kolam itu. Mereka mencari tempat yang sepi untuk ngobrol dan duduk-duduk. Awalnya semua terasa biasa saja. Mereka duduk di atas batu besar sambil makan jajanan ringan dan minum teh botol. Tapi tidak lama kemudian, mereka mencium wangi bunga melati yang sangat tajam. Padahal tidak ada pohon bunga melati di sekitar sana. Lalu suasana berubah, angin berhenti,
Burung malam yang biasanya bersuara juga tiba-tiba hilang. Tiba-tiba dari permukaan air muncul kabut tipis, dan dari arah kanan mereka melihat bayangan putih melayang pelan ke arah kolam. Mereka tidak menunggu lebih lama dan langsung lari secepat mungkin. Setelah itu, keduanya mengalami mimpi aneh yang sama selama 2 malam berturut-turut. Dalam mimpi, mereka duduk di depan seorang wanita berpakaian kerajaan yang tidak berkata apa-apa, hanya menatap dengan tatapan tajam, seolah memberi peringatan bahwa kolam itu bukan tempat untuk bercanda, apalagi dijadikan tempat pacaran. Cerita seperti itu bukan cuma 1-2. Sudah banyak warga yang punya kisah tentang kolam ini. Ada yang mengaku melihat sosok perempuan dari kejauhan, ada yang mendengar suara gamelan lembut saat malam sunyi. Bahkan ada pula yang sempat kerasukan setelah iseng mengambil air kolam untuk dibawa pulang. Dia mengira air itu bisa membawa berkah, tapi malah tubuhnya lemas dan tidak sadarkan diri selama 2 hari. Setelah dipanggilkan orang pintar dan melakukan ritual kecil, barulah ia sadar dan menyesal. Sejak saat itu, warga makin berhati-hati dan tidak sembarangan mendekat ke kolam, apalagi malam hari. Meski menyeramkan, banyak orang tetap merasa kolam Ratu Kencono Wungu adalah bagian dari warisan sejarah yang harus dihormati. Tidak sedikit yang percaya bahwa arwah sang ratu sebenarnya tidak berniat jahat. Dia hanya ingin menjaga tempat itu agar tetap suci dan tidak dirusak manusia. Selama orang datang dengan niat baik, tidak sombong, dan menghormati tempat itu, maka mereka tidak akan diganggu. Tapi kalau datang dengan niat buruk atau iseng, maka siap-siap saja menghadapi akibatnya. Sebagian orang bahkan datang ke kolam itu untuk meditasi atau mencari ketenangan. Mereka membawa bunga dan dupa lalu duduk di dekat kolam sambil berdoa. Mereka percaya bahwa energi spiritual kolam itu bisa membantu menjernihkan hati dan pikiran. Meski kadang mereka juga mengaku merasakan kehadiran sosok lain yang tidak terlihat. Ada yang merasa, ada yang mengawasi dari balik pohon. Ada pula yang merasa pundaknya ditepuk pelan, padahal tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Tapi mereka tidak merasa takut, justru merasa dilindungi. Cerita tentang kolam Ratu Kencono Wungu semakin hari makin ramai dibicarakan, apalagi setelah seorang pemuda bernama Rian mengalami kejadian yang bikin bulu kuduk berdiri selama berhari-hari. Rian adalah mahasiswa dari luar kota yang sedang melakukan penelitian kecil tentang sejarah Majapahit dan kebudayaan lokal. Dia tinggal sementara di rumah salah satu warga yang tidak jauh dari area kolam tersebut. Selama tinggal di desa itu, dia sering mendengar cerita soal kolam yang katanya dijaga oleh arwah wanita kerajaan. Awalnya Rian menganggap cerita itu hanya bumbu lokal, seperti dongeng yang biasa disampaikan dari mulut ke mulut. Tapi karena rasa penasaran dan juga karena sedikit nekat, akhirnya dia memutuskan untuk datang langsung ke lokasi kolam saat malam Selasa Kliwon. Hari itu dia mempersiapkan diri dari sore, membawa senter kecil, air minum, dan buku catatan. Dia duduk di warung kopi sampai sekitar pukul 10 malam untuk menunggu waktu yang katanya paling sakral, yaitu lewat tengah malam. Warga yang tahu niat Rian hanya bisa mengingatkan, jangan sembarangan, jangan banyak ngomong, jangan sombong. Tapi Rian tetap pada pendiriannya. Dia bilang ingin melihat langsung, dan kalau memang ada yang muncul, dia ingin mencatat semua untuk keperluan penelitiannya. Dia tidak bermaksud menantang, hanya ingin membuktikan. Sekitar jam 11 malam, Rian mulai jalan pelan-pelan menuju kolam. Jalannya kecil dan gelap, hanya diterangi cahaya bulan
dan sesekali cahaya dari senternya. Suara jangkrik terdengar jelas, tapi udara terasa lebih dingin dari biasanya. Saat dia sampai di dekat kolam, dia berhenti dan memilih duduk di belakang semak kecil agar tidak terlihat langsung dari arah kolam. Dia menunggu sambil mencatat suasana dan merasakan hawa sekitar. Awalnya tidak terjadi apa-apa, tapi sekitar 10 menit kemudian, suasana mulai berubah. Angin yang tadinya semilir tiba-tiba berhenti. Daun-daun yang sebelumnya bergerak perlahan jadi diam membeku. Suara jangkrik menghilang. Udara jadi hening. Terlalu hening sampai suara detak jantung sendiri terasa keras. Lalu dari kejauhan terdengar suara lembut. Suaranya seperti orang bernyanyi, tapi bahasanya aneh. Tidak seperti bahasa Jawa yang biasa ia dengar dari warga. Ada irama lembut yang mengalun pelan, seolah berasal dari zaman yang berbeda. Rian menajamkan telinganya. Ia mencoba menebak dari mana suara itu berasal. Tidak lama kemudian, dari balik kabut tipis yang mulai muncul di permukaan air, terlihat sosok perempuan berdiri di pinggir kolam. Perempuan itu mengenakan pakaian seperti penari tradisional berwarna keemasan. Rambutnya panjang sampai menyentuh pinggang. Tubuhnya tegak dan tidak bergerak, seolah ia sedang menunggu sesuatu. Rian menahan napas. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sosok itu nyata, bukan bayangan, bukan khayalan. Perempuan itu berdiri hanya beberapa meter dari tempatnya bersembunyi. Ia mencoba melihat lebih jelas. Dan saat perempuan itu perlahan berbalik, tubuhnya mulai gemetar. Wajah perempuan itu pucat dan kosong. Tidak ada mata, hanya lubang hitam menganga di tempat yang seharusnya ada bola mata. Mulutnya tertutup, tapi Rian masih bisa mendengar suara nyanyian lembut itu mengalun entah dari mana. Ia ingin bergerak, tapi tubuhnya seperti terkunci. Ia tidak bisa berpaling, tidak bisa lari, hanya bisa menatap dan berdoa dalam hati agar semuanya cepat berlalu. Sosok itu tidak bergerak mendekat. Ia hanya berdiri dan memandangi air kolam. Lalu tiba-tiba sosok itu perlahan memudar, seperti asap yang tertiup angin, padahal tidak ada angin sama sekali. Setelah beberapa menit, barulah tubuh Rian bisa bergerak. Ia bangkit dan berlari sekuat tenaga, meninggalkan lokasi tanpa sempat mengambil barang bawaannya. Sampai di rumah, ia langsung mengurung diri di kamar. Wajahnya pucat dan tubuhnya menggigil. Warga yang melihat kondisinya segera memanggil salah satu tetua desa untuk menenangkan Rian. Keesokan harinya, Rian bercerita kepada beberapa orang tentang apa yang ia alami. Ceritanya menyebar cepat. Banyak yang kaget, karena meskipun cerita tentang arwah Ratu Kencono Wungu sudah lama beredar, tapi jarang ada yang benar-benar melihat langsung, apalagi dengan detail seperti yang diceritakan Rian. Beberapa warga percaya bahwa Rian tidak sengaja telah memasuki waktu dan ruang yang tidak biasa. Mereka bilang Rian telah melihat sang penjaga karena hatinya terbuka dan pikirannya netral. Tidak menantang, tapi juga tidak takut. Hanya ingin tahu. Sejak malam itu Rian tidak pernah lagi mendekati kolam. Ia tetap tinggal di desa beberapa minggu setelah kejadian, tapi setiap kali lewat jalur yang mengarah ke kolam, ia memilih memutar. Bahkan saat siang hari, ia tidak ingin melihat sosok itu lagi. Ia juga merasa tidak perlu membuktikan apapun lagi, karena ia sudah cukup tahu bahwa beberapa tempat memang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Cerita Rian membuat beberapa warga ikut mengingat pengalaman mereka sendiri. Seorang ibu rumah tangga bernama Bu Asih juga pernah mengalami hal aneh di malam Selasa Kliwon beberapa tahun sebelumnya. Waktu itu ia sedang menjemput anaknya yang mengaji di rumah tetangga.
Jalur tercepat adalah lewat belakang rumah yang tembus ke jalan kecil di samping kolam. Saat ia lewat, ia mencium bau kemenyan yang sangat kuat. Tidak ada orang, tidak ada api, tapi bau itu begitu menyengat. Ia terus jalan sambil membaca doa dalam hati. Lalu dari arah kolam, ia melihat cahaya kecil seperti api lilin yang melayang. Cahaya itu bergerak pelan menyusuri permukaan air. Tapi tidak ada orang yang memegangnya, seolah lilin itu melayang sendiri. Bu Asih tidak berani menoleh terlalu lama. Ia mempercepat langkahnya dan baru merasa lega setelah sampai di rumah anaknya. Sejak itu ia selalu menyuruh anaknya pulang lebih awal dan tidak lewat jalan belakang lagi. Ia percaya bahwa kolam itu memang bukan tempat biasa. Ada sesuatu yang tinggal di sana dan tidak semua orang bisa melihatnya. Selain itu, ada juga cerita dari Pak Rasto, seorang petani tua yang kebunnya berada tidak jauh dari kolam. Ia sering pulang malam karena harus menyiram tanaman. Suatu malam saat sedang istirahat di pinggir kebun, ia mendengar suara gamelan dari arah kolam. Awalnya ia pikir ada warga yang sedang latihan atau ada acara. Tapi saat ia tanya keesokan harinya, tidak ada satupun yang mengadakan kegiatan malam itu. Apalagi suara gamelan yang ia dengar bukan seperti gamelan biasa. Ritmenya lambat dan nada-nadanya asing, seperti berasal dari zaman kerajaan. Pak Rasto tidak takut, karena ia sudah lama tinggal di desa itu. Ia hanya berkata kalau memang ada yang menjaga, maka biarlah mereka tetap di sana selama tidak diganggu. Ia juga bilang, setiap tempat punya penunggu, dan kita sebagai manusia harus tahu diri. Tidak semua bisa dimengerti, dan tidak semua perlu dipahami. Yang penting saling menghormati. Warga lain yang pernah mengalami kejadian serupa juga mulai membuka suara setelah cerita Rian menyebar. Seorang pemuda bernama Bagas pernah melihat bayangan perempuan duduk di batu besar dekat kolam. Saat itu langit mendung dan petir sesekali menyambar. Ia sedang menunggu temannya yang terlambat datang. Saat kilat menyambar, ia melihat jelas sosok perempuan mengenakan pakaian panjang duduk membelakangi. Ia pikir itu orang biasa, tapi saat ia sapa, sosok itu tidak menoleh, bahkan tidak bergerak sama sekali. Saat kilat menyambar lagi, perempuan itu sudah tidak ada, padahal tidak ada jalan keluar di dekat batu itu. Bagas langsung kabur dan tidak berani cerita kepada siapa pun sampai beberapa bulan kemudian. Ia baru berani bicara setelah mendengar kisah Rian. Sejak itu, Bagas juga percaya bahwa kolam itu memang punya aura yang berbeda. Bukan aura jahat, tapi aura yang membuat orang sadar bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari sekadar penglihatan manusia. Semua cerita itu membuat malam Selasa Kliwon jadi waktu yang dihindari. Banyak orang untuk berada dekat kolam. Bahkan anak-anak kecil pun tahu bahwa malam itu bukan waktu untuk bermain keluar rumah. Warga sekitar biasanya hanya duduk di rumah dan membaca doa. Beberapa bahkan membakar dupa kecil atau menyalakan lampu minyak di depan rumah sebagai bentuk penghormatan. Bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa malam itu adalah malam yang istimewa. Malam di mana dunia nyata dan dunia tak kasat mata berada sangat dekat. Beberapa orang luar yang datang dengan tujuan khusus, seperti meditasi atau ritual, juga memilih datang di malam Selasa Kliwon. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang kolam Ratu Kencono Wungu makin banyak menyebar dan dipercaya orang. Bukan cuma oleh warga sekitar, tapi juga oleh orang luar yang datang ke Trowulan hanya untuk melihat langsung tempat yang katanya dijaga oleh arwah bangsawan dari zaman Majapahit itu. Dulu, mungkin banyak yang mengira bahwa sosok perempuan yang suka muncul di malam Selasa Kliwon
adalah makhluk halus yang jahat, atau semacam hantu penasaran yang tersesat. Tapi semakin lama, semakin banyak cerita yang justru memperkuat keyakinan bahwa sosok tersebut bukan hantu yang ingin menakut-nakuti, melainkan arwah penjaga yang diberi tugas khusus untuk menjaga sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Dia bukan sosok yang menyeramkan, tapi sosok yang membuat orang sadar bahwa tempat itu harus dijaga dan dihormati. Nama Ratu Kencono Wungu makin sering disebut karena dianggap sebagai roh utama yang bertanggung jawab menjaga kelestarian kolam dan daerah sekitarnya. Meskipun catatan sejarah resmi tidak mencatat namanya dengan jelas, namun dalam ingatan warga, nama itu sudah menjadi bagian dari tradisi lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka bilang Ratu Kencono Wungu adalah sosok wanita kerajaan yang tidak hanya cantik dan anggun, tapi juga punya kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Ia adalah perwujudan wanita ideal di masa Majapahit yang bukan cuma pendamping raja, tapi juga pelindung nilai-nilai luhur. Ia adalah simbol kejayaan yang tidak bisa hilang meski kerajaannya sudah runtuh. Banyak warga percaya bahwa arwah sang ratu tidak pergi jauh dari tempat yang ia cintai. Ia memilih tetap tinggal di sekitar kolam sebagai bentuk kesetiaan terhadap tanah leluhur dan tugasnya sebagai penjaga. Ia dipercaya tidak akan mengganggu siapapun asalkan orang yang datang ke kolam punya niat yang baik. Tapi kalau ada yang datang dengan niat buruk, seperti ingin mengambil air kolam untuk tujuan tidak jelas, ingin mencuri batu atau benda pusaka yang dipercaya terkubur di bawah kolam, atau sekadar berkata kasar di sekitar situ, maka akibatnya bisa langsung terasa. Ada cerita tentang seorang pria dari luar kota yang datang ke kolam sendirian. Ia tidak bilang apa-apa ke warga dan tidak minta izin. Ia hanya datang diam-diam dan membawa botol kecil. Waktu ditanya oleh seorang warga yang kebetulan lewat, ia hanya bilang ingin mengambil air untuk kenang-kenangan. Tapi ternyata niat aslinya adalah untuk digunakan dalam ritual pesugihan. Beberapa hari setelah ia membawa air itu pulang, tubuhnya mendadak panas dingin. Ia mengigau dan terus menyebut nama-nama aneh dalam tidurnya. Keluarganya panik dan membawanya ke rumah sakit, tapi tidak ada penyakit yang ditemukan. Akhirnya, mereka memanggil orang pintar yang langsung tahu bahwa pria itu telah mengambil sesuatu dari tempat yang seharusnya tidak boleh disentuh. Setelah menjalani ritual pembersihan dan mengembalikan air itu ke kolam, barulah keadaannya berangsur pulih. Cerita lain datang dari sekelompok anak muda yang iseng ingin uji nyali di dekat kolam. Mereka datang tengah malam sambil membawa kamera dan mencoba merekam suasana sekitar. Awalnya mereka tertawa-tawa dan menganggap itu semua lucu. Tapi tiba-tiba salah satu dari mereka merasa seperti ada yang menarik bajunya dari belakang padahal tidak ada siapa-siapa. Tak lama kemudian, kamera yang mereka pegang mati total dan tidak bisa dinyalakan lagi. Mereka ketakutan dan langsung lari. Keesokan harinya, dua dari mereka sakit tanpa sebab yang jelas dan hanya bisa sembuh setelah meminta maaf dengan cara meletakkan bunga dan membacakan doa di dekat kolam. Sejak itu, mereka tidak pernah berani main-main lagi di tempat itu. Meski banyak cerita tentang akibat buruk bagi yang datang dengan niat jahat, tapi sebaliknya, ada juga kisah tentang orang yang justru mendapat kebaikan setelah datang dengan hati yang bersih. Seorang perempuan Parubaya bernama Embok Sarmi pernah datang ke kolam saat pagi hari
sambil membawa bunga melati dan air mawar. Ia hanya ingin mendoakan leluhurnya dan berharap diberi ketenangan hidup. Malam harinya, ia bermimpi bertemu dengan seorang wanita berpakaian kerajaan yang tersenyum padanya. Wanita itu tidak bicara sepatah kata pun, hanya meletakkan tangan di dada Mbok Sarmi dan mengangguk pelan. Besoknya Mbok Sarmi merasa ringan dan tenang, seperti beban hidupnya terangkat. Ia tidak tahu apakah itu hanya mimpi biasa atau bentuk petunjuk dari sang penjaga kolam. Tapi sejak saat itu, hidupnya jadi lebih damai dan tidak lagi merasa gelisah setiap malam. Ada juga kisah seorang pria yang datang hanya untuk duduk tenang di pinggir kolam dan merenung. Ia sedang bingung karena baru kehilangan pekerjaan dan merasa putus asa. Ia tidak berdoa atau melakukan ritual apapun, hanya duduk diam dan berbicara dalam hati. Ia bilang pada dirinya sendiri bahwa ia hanya ingin diberi petunjuk harus apa. Malamnya ia mimpi berjalan di lorong panjang, dan di ujung lorong ada cahaya terang. Saat ia mendekat, ia melihat sosok perempuan bermahkota yang memegang obor dan menunjuk ke arah pintu kayu. Saat ia membuka pintu itu, ia terbangun. Beberapa hari kemudian, ia mendapat tawaran kerja dari temannya di kota lain. Dan sejak itu, hidupnya mulai membaik. Ia percaya bahwa mimpinya adalah bentuk jawaban dari tempat yang ia datangi hari itu. Kolam Ratu Kencono Wungu kini tidak hanya dianggap sebagai tempat bersejarah, tetapi juga sebagai tempat keramat. Tidak ada pagar atau pembatas, tapi warga sekitar menjaga tempat itu dengan penuh hormat. Tidak ada yang berani berkata sembarangan, apalagi berbuat tidak sopan di dekat kolam. Anak-anak kecil yang bermain di sekitar area itu selalu diingatkan untuk tidak berisik dan tidak menyentuh air sembarangan. Setiap malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon, beberapa warga masih datang untuk menaruh bunga melati atau kenanga di pinggir kolam. Ada yang membawa dupa kecil, ada yang hanya duduk sebentar sambil membacakan doa. Semuanya dilakukan dengan niat menghormati, bukan menyembah. Beberapa orang juga mengatakan bahwa mereka bisa merasakan kehadiran yang tidak terlihat saat berada di dekat kolam. Bukan rasa takut, tapi seperti ada yang sedang memperhatikan dengan lembut. Seolah ada mata yang mengawasi, tapi tidak dengan niat jahat. Hanya ingin memastikan bahwa yang datang tidak berniat merusak. Kadang ada juga yang merasa seperti dituntun untuk melakukan hal-hal yang tidak mereka rencanakan sebelumnya. Seperti tiba-tiba merasa ingin berdoa atau merasa ingin minta maaf meskipun tidak tahu kenapa. Perasaan itu datang tiba-tiba dan seringkali membuat orang menangis sendiri. Ada juga seorang pemuda yang datang karena penasaran setelah membaca cerita tentang kolam di internet. Ia datang pagi-pagi dan hanya duduk sambil mengamati sekeliling. Ia tidak melihat apapun yang aneh, tapi saat akan pulang, ia melihat seekor burung putih terbang rendah dan mengelilingi kolam 3 kali sebelum akhirnya menghilang ke arah hutan. Ia merasa itu adalah tanda bahwa ia diterima dan tidak diusir. Sejak saat itu, ia selalu kembali ke kolam setiap kali merasa kehilangan arah. Bagi dia, kolam itu bukan hanya tempat sejarah, tapi tempat untuk menemukan ketenangan. Meski banyak kisah spiritual, tapi pemerintah setempat belum menjadikan kolam ini sebagai tempat wisata resmi. Mungkin karena lokasinya yang tersembunyi, atau karena ingin menjaga suasana sakralnya tetap terjaga. Warga sekitar juga tidak pernah mengomersialkan tempat itu. Mereka hanya menjaga dengan caranya sendiri. Tidak ada tiket masuk, tidak ada pemandu, tidak ada penjual souvenir, hanya tempat sunyi dengan air yang jernih.
dan suasana yang damai. Mungkin memang seharusnya begitu, karena tempat yang dijaga oleh arwah tidak membutuhkan keramaian, hanya membutuhkan penghormatan.